teman-temannya yang tidak masuk? Siapa? Asal kemana? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran baru. Namanya pelajaran coding. Apa tuh nanti yang akan kita pelajari? Nah, ini berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Istilahnya di sini kalian asing semua ya. Kalau kecerdasan artifisial itu biasanya kalian kenal dengan sebutan AI atau AI. Tahu AI? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Peserta didik mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Coba explaining dulu. Perintahnya adalah ikuti perintah atau gerakan saya. Ini untuk menguji konsentrasi kalian. Kalau saya bilang ikuti perintah saya, maka kalian harus mengikuti apa ya? Perintah. Jangan mengikuti gerakan. Paham? Action. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang mulut. Oke, pegang hidung. Oke, tepuk tangan buat kalian. Kalau konsentrasinya sudah lumayan, baru pertama pegang kepala, kalian tetap mengikuti apa? Perintahnya. Sekarang saya kenal dengan dua anak ini. Siapa dia? Ada kan di sini tampilan khususnya ini kira-kira di episode apa ya? Episode detektif. Coba ada yang pernah ingat gak? Kasus apa yang Upin Ipin itu pernah selidiki? Kado ulang tahunnya. Nah, kado ulang tahunnya Upin Ipin. Apalagi mau? Satu lagi. Sandalnya yang hilang. Apa yang dia lakukan? Mencari apa? Mencari apa pertama kali yang dia lakukan apa? Mencari jejaknya. Kemudian mengikuti jejaknya. Terus mencari benda-benda yang mencurigakan. Nah, terus akhirnya ketemu apa tidak? Ketemu. Oke. Berarti dia menemukan satu masalah. Ya, ada masalah, kemudian dia mencari apa ya? Solusi dari masalah-masalah itu. Caranya bagaimana? Banyak sekali. Ada yang mencari jejaknya, ada yang mencari benda-benda. Dia datang ke lokasi kejadian. Ya, seperti itu. Nah, berpikir komputasional dasarnya adalah memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, berarti masalah kamu nanti harus bisa kamu pecahkan dengan apa? Tekniknya ilmu komputer. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia ataupun komputer. Ada yang punya komputer di rumah? Ada. Berpikir komputasional berkaitan erat dengan konsep 4C. Ada 4 hal ini. Yang pertama critical thinking, kemudian creativity, communication, yang terakhir collaboration. Lanjut, prinsip berpikir komputasional. Ada 4 hal. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pattern recognition. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algorithmic thinking. Coba kita lihat pengertiannya apa ini. Dekomposisi. Baca. Memecahkan masalah kompleks padahal maksudnya anak yang besar-besar kita kasih challenge untuk memindahkan rak buku. Ya, tidak bisa. Ya, balik. Bisa. Berarti ini jadi masalah apa tidak? Coba kita mengulang yang tadi. Yang tadi deh, memecahkan masalah yang kompleks. Nah,
Ada masalah yang besar, anak laki-laki saja memindahkan rak buku itu tidak bisa, ya. Maka harus pindahkan dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, coba sekarang kalian berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi. Coba, ayo pikirkan bagaimana cara memindahkan rak buku yang di depan sini menjadi ke belakang. Sudah menemukan caranya? Sudah. Yakin? Yakin. Bisa? Coba, ya silakan. Bisa bekerja. Ayo. Semuanya bisa membantu. Ayo. Coba. Oke, bisa berhasil atau tidak caranya? Bisa. Mengucapkan syukur, alhamdulillah. Itulah gunanya konsep dekomposisi. Tadi saya lihat kalian saling bekerja sama juga ya. Nah, itu namanya tadi yang 4C tadi apa? Apa? Kolaborasi. Nah, tadi kalian melakukan komunikasi itu enggak sama teman kamu? Kreatif dan berpikir kritis ya tadi. Kalau kalian nggak kreatif, nggak bisa berpikir kritis, maka challenge yang diberikan oleh Pak Guru tidak dapat kalian selesaikan. Oke, selanjutnya kita akan bermain game. Nah, siap? iPad-nya dibuka. Sebelum kita diambil iPad-nya. Sebelum kita bermain game, ada prinsip yang kedua namanya pattern recognition atau pengenalan pola. Kita nanti akan mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau menggunakannya di lain waktu. Makanya ketika kita sudah mengenal polanya, kita nanti akan bisa melihat permasalahan itu. Oh, sebenarnya hidup itu sering kita mengalami pengulangan. Di iPad kalian sudah saya install aplikasi ABC ya. Coba silakan dibuka. Sudah ya? Perhatikan. Kita akan mengenal pola dan main di sini. Jangan pilih yang praktis. Perhatikan. Nah, mobil ini dia tidak bisa menyeberang karena ada satu bagian yang hilang. Ya. Kira-kira kita lihat polanya. Di sini pertama apa? Lihat di sini semua dulu. Apa? Bintang, segitiga, segitiga, bintang, segitiga, bintang, segitiga. Berarti apa yang hilang? Segitiga. Coba kita tarik segitiganya di situ. Ya. Nah, akhirnya dia bisa lewat. Sudah tahu cara bermainnya? Coba silakan kalian coba bermain dengan temanku. Taruh iPad-nya di tengah biar semua bisa lihat. Bisa didiskusikan sama temannya. Sudah sampai stick berapa itu? Bagaimana? Seru pekerjaan? Selanjutnya adalah abstraction atau abstraksi. Apa itu? Menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian-bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting saja. Coba sekarang saya mau kasih challenge lagi. Siapa yang mau maju? Ya, adalah. Ya, yang lain menebak ya. Nih, nah, satu kata dulu. Jenis apa? Hewan. Hewan. Ada yang tahu jawabannya? Belum? Kita cari lagi petunjuknya.
Hidungnya panjang. Apa? Itu benar. Oh, tepuk tangan. Oke, selanjutnya saya punya game yang seru yang berhubungan dengan informasi yang penting saja seperti tadi. Apa yang berwarna hitam jika bersih? Kalau bersih dia warnanya hitam. Dan berwarna putih jika kotor. Kalau putih justru dia menjadi kotor. Papan apa? Papan tulis. Oke, pintar. Apa bahasa Inggris tulis? Blackboard. Ini tulisannya. B-L. Ini kalau salah hurufnya dia warnanya merah. Salah huruf B. Botol. L. A. C. K. Spasi. O merah. B. O. A. R. D. Oh, hijau semua. Kita periksa. Oh, betul. Tepuk tangan. Ternyata kelas 5 juga pandai bahasa Inggris ya. Mau main lagi? Oke. Sekarang yang terakhir adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Menyusun langkah-langkah atau instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ada langkah-langkahnya. Nah, ini contoh apa ini? Siapa yang sering makan mie instan? Jangan terlalu sering ya kalau makan mie instan. Pada bungkus atau kemasan mie instan ini, di baliknya ada apa ya? Cara masaknya, ada petunjuknya. Pertama, rebus mie, kemudian ditiriskan, kemudian beri bumbu, kemudian yang disajikan. Bagaimana jika proses ini tidak dilakukan berurutan? Tidak bisa dimakan atau mie-nya tidak akan jadi. Bapak, perhatikan pelan-pelan saja, Ayo baca instruksinya. Kalau sudah seperti ini, ketemu. Kalau sudah seperti ini, klik apa dah? Klik luncurkan polypad. Maka yang ketiga, pilih menu start a new polypad. Sudah? Oke, langkah yang kelima, bagian virus di sini pilih yang polygon and size. Nah, kalau sudah muncul gambar ini, laki-laki tadi ada yang sudah bisa. Oh ya, ini apa Fahmi? Perhatikan, Fahmi sudah bisa membuat seperti ini. Dia tinggal langkah terakhir, blok semua bagian. Sini loh, blok. Kalau sudah klik, apa itu? Voltnet, yang mana Fahmi? Nah, dia jadi nutup. Kemudian coba kamu putar. Nah, dia jadi kubus 3 dimensi ya. Ada untuk kubusnya. Nah, Fahmi sama apa lagi? Abi sudah bisa. Langkah terakhirnya apa? Klik apa? Ya, tetap Voltnet. Voltnet. Nah, coba diputar. Loh, jadi kubus lah. Nah, coba dibuka pelan-pelan seperti ini. Sudah? Mulai gitu, bentar. Coba lipat blok. Betul.
Sudah. Kita hubungkan dengan prinsip berpikir komputasional. Nah, menurut masyarakat ini pembelajaran coding dan pembelajaran artifisial pada pendidikan dasar dan menengah, tujuan dari pembelajaran ini tidak hanya berhenti pada menyiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, namun juga mengajarkan peserta didik untuk mengerti inti dari esensi. Mau main game lagi? Terakhir game yang paling seru di antara yang tadi. Syaratnya masih semangat atau tidak? Betul, semangat. Oke, yang terakhir adalah info atau bisa kita kenal dengan input, proses, output. Contoh, ketika kita mencuci baju, kita memasukkan baju-baju yang kotor, itu namanya input. Nah, kalau prosesnya apa? Ketika mesin cucinya sudah dinyalakan, dia berputar menggiling cucian yang kotor, itu proses. Outputnya apa? Hasilnya adalah bajunya menjadi bersih. Kalian tahu ini siapa? Ditaruh saja ikannya, taruh saja ikannya. Perhatikan. Siapa ini? Angry Bird. Dia biasanya musuhnya dia siapa? Babi. Bagaimana dia mau pergi ke babi? Dia harus kemana untuk menangkap babinya? Ke mana? Ini petunjuknya. Kadang ke depan ke belakang. Ayo. Ke B. Berapa kali? 2. Oke. 2 yang kita tarik dari sini. Klik 1, kemudian 2. Kemudian kalau kita sudah menampilkan perintahnya, jadi kita intinya memerintahkan si Angry Bird ini untuk berjalan ke kanan berapa kali? 2 kali. Kalau sudah dimasukkan perintahnya, kita klik run. Maka ditangkap. Ya, jangan. Nanti semakin lama levelnya ini semakin sulit loh ya. Kalau kamu majunya belakangan, kebagian yang sulit. Ya. Ke arah mana? Jangan sampai terlewat. Karena di situ ada bom, ada TNT. Ya, kalau kamu salah, kamu meledak nanti. Coba run, kalau sudah di-run. Apa yang terjadi? Klik. 1, 2, 3. Alhamdulillah, selamat. Oke, dengan berakhirnya ini berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Senang apa tidak, anak-anak? Semangat dulu kita mana? Tepuk semangat. Oke, coba terakhir ada 4 prinsip berpikir secara komputasional. Ayo, nanti apa saja yang harus kamu pelajari? 1. Data. 1. Dekomposisi. 2. Mengenal pola. 3. Abstraksi. Yang terakhir, algoritma thinking atau berpikir secara algoritma. Oke, cukup. Coba sekarang tugas terakhir kamu, carilah emoticon di Google yang mewakili perasaan kamu sekarang. Coba. Cari salah satu. Sudah? Oke. Kalau sudah, semuanya iPad-nya diarahkan ke sini. Saya ingin lihat emoticon apa yang kamu berikan. Nah, coba tunjukkan ke sini. Nah, coba tunjukkan ke iPad. Coba tunjukkan ke kamera sana. Coba yang mewakili perasaan kalian. Coba tunjukkan ke kamera. Sudah? Sana ke kamera. Nah, cukup. Sudah, cukup. Dan perhatikan iPad-nya ditaruh dulu. Kenapa? Sudah selesai? Nah, kalau begitu, saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.